sejahtera bagi kita semua. Salam horor bagi Bu Sri Hidayati dan teman-teman TIP yang kami sayangi. Ini kami perwakilan dari kelompok 5. Ingin menjelaskan tentang apa itu agroindustri dan pengolahan agroindustri kelapa sawit. Agroindustri adalah industri yang mengolah hasil pertanian dan hewan sebagai bahan baku utamanya atau menghasilkan sumber untuk digunakan dalam pertanian. Nah, agroindustri itu mencakup ke dalam beberapa kegiatan. Yang pertama itu adalah pengolahan, yang kedua adalah penyimpanan, yang ketiga adalah pengemasan, dan yang terakhir adalah distribusi produk. Jadi apa sih manfaat dari agroindustri itu? Nah, manfaat dari agroindustri sendiri itu, yang pertama, meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, yang kedua, memperluas lapangan pekerjaan, dan yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah video penjelasan agroindustri kelapa sawit. Ini adalah kebun sawit terbentang luas di wilayah Indonesia. Banyak ditemukan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Perlu diketahui, minyak kelapa sawit memiliki banyak manfaat. Produk yang kita pakai sehari-hari seperti deterjen, lipstik, sampo, coklat, roti, es krim, bahkan bahan bakar biodiesel itu dihasilkan dari kelapa sawit. Maka dari itu, kami dari kelompok 5 mau menjelaskan bagaimana bisa kelapa sawit menjadi minyak goreng. Ini adalah alat untuk memanen kelapa sawit. Alat ini biasanya digunakan ketika sawit sudah memiliki tinggi di atas 5 meter. Di saat sawit belum mencapai 5 meter, alat ini yang akan digunakan. Setelah sawit sudah dipanen, tandan buah kelapa sawit sudah turun dari pohonnya. Kemudian tandan buah dari kelapa sawit akan diangkut menggunakan motor ke TPH, tempat penyimpanan awal, yang dimana di TPH ini adalah tempat menunggu tandan kelapa sawit akan dimasukkan ke dalam truk. Sesampainya di TPH, buah-buah yang sudah diangkut menggunakan motor akan diturunkan. Setelah truk tiba, kemudian pekerja akan memasukkan tandan buah kelapa sawit ke dalam truk. Selanjutnya, truk tersebut akan berjalan menuju pabrik pengolahan. Di dalam satu truk biasanya dapat menampung sekitaran 6-7 ton tandan buah kelapa sawit. Ternyata di zaman yang sudah canggih ini ada mesin pencapit tandan buah kelapa sawit, yang dimana setelah tandan buah kelapa sawit dicapit, kemudian tandan buah kelapa sawit dimasukkan ke dalam truk. Setelah tandan buah kelapa sawit sudah masuk ke dalam truk, selanjutnya truk tersebut akan berjalan ke pabrik pengolahan. Sesampainya di pabrik pengolahan, pekerja akan mendorong tandan kelapa sawit ke lori sterilisasi. Satu lori sterilisasi dapat menampung sebanyak 33 ton tandan buah kelapa sawit. Ketika lori sterilisasi sudah penuh atau sudah mencapai 33 ton, lori-lori tersebut akan berjalan ke mesin yang seperti berbentuk tabung. Di mesin ini, sawit akan disterilkan dengan uap bertekanan tinggi, yang dimana tujuannya agar buah dapat melunak dan terlepas dari tandannya. Proses ini disebut dengan steering leger. Setelah itu, sawit akan dimasukkan ke dalam drum yang berputar.
Di drum ini bertujuan agar buah dan tandan terlepas atau dipisahkan. Melalui celah di antara jeruji pada drum, tandan kosong akan keluar ke rantai untuk dibawa keluar pabrik pengolahan. Sementara itu, buah sawit akan dibawa ke stasiun pres, yang dimana stasiun pres akan melalui 2 tahapan. Di proses yang pertama, buah sawit akan dimasukkan ke dalam digester, yang dimana di digester ini buah sawit akan dilunakkan agar buah dan bijinya bisa terpisah. Tahapan yang kedua, buah sawit akan memasuki ruangan pressure, yang dimana di tahap ini juga menghasilkan 2 bagian. Bagian pertama minyak kasar, dan yang kedua adalah gumpalan sabut atau biasa disebut dengan press check. Hasil sisa press check akan digunakan sebagai bahan bakar operasional mesin sterilizer. Kemudian di bagian pertama, minyak kasar akan dipompa untuk memasuki tabung CST, yang dimana tabung ini berfungsi untuk memisahkan minyak, air, dan kotoran secara gravitasi. Minyak yang massa jenisnya lebih kecil akan muncul ke permukaan. Kemudian, minyak akan dialirkan ke oil tank yang berfungsi untuk menampung minyak sementara. Minyak yang sudah masuk ke dalam oil tank biasanya dikenal dengan kata CPO atau bahan baku minyak kelapa sawit mentah. Kemudian CPO ini akan dikirimkan ke pabrik pengolahan minyak goreng. Kemudian CPO akan diangkut menggunakan truk tangki untuk dibawa ke pabrik pengolahan minyak goreng. Sesampainya di pabrik pengolahan, CPO akan dialirkan atau dipompa untuk masuk ke mesin purifier, yang dimana proses ini akan mengurangi kadar air dalam minyak sawit dengan prinsip kerja centrifugal. Selanjutnya, minyak akan dialirkan ke proses vacuum dryer. Proses ini digunakan untuk mengurangi kadar air dalam minyak produksi. Selanjutnya, minyak produksi akan diproses melalui ekstraksi atau penjernihan dan pemurnian. Penjernihan dan pemurnian dilakukan secara berlapis. Di dalam proses pemurnian, minyak akan dihilangkan dari baunya. Proses penjernihan atau fraksinasi dipisahkan menjadi 2, yaitu fraksi padat dan cair. Proses fraksinasi yaitu pemisahan 2 fraksi, biasanya waktu yang dibutuhkan belasan jam, atau semakin lama proses fraksinasi, maka semakin bagus juga minyak yang akan dihasilkan. Setelah melalui proses penjernihan atau proses fraksinasi, minyak goreng akan didiamkan hingga mencapai suhu ruangan. Selanjutnya, minyak goreng siap dikemas sesuai dengan kemasan produk yang dikeluarkan pabrik pengolahan. Minyak goreng yang sudah dikemas kemudian bisa diperjualbelikan di pasaran. Itulah tadi proses di mana tandan buah sawit masih di pohon sampai ke proses pembuatan minyak goreng serta dikemas dan siap diperjualbelikan di pasaran. Terima kasih, kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini.